Selamat siang, perkenalkan saya Lutfi Munawwaroh, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Sanata Dharma dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai rancangan pembelajaran saya terkait dengan Indonesia Kukaya Budaya, di mana topik pembelajarannya adalah keberagaman dan melestarikan keragaman budaya. Ini ditujukan untuk kelas 4 fase B. Nah, dalam pembelajaran ini dirancang menggunakan problem based learning atau PBL. Untuk detailnya seperti apa nanti akan kita bahas. Sebelum memasuki ke langkah-langkah problem based learning atau PBL, terlebih dahulu kita perlu memperhatikan bagaimana latar belakang dan juga karakteristik peserta didik di SD Negeri Ploso. Kebetulan karena memang sekolah yang akan saya tujukan untuk rancangan pembelajaran ini adalah SD Negeri Ploso yang berada di Sentolo, Kulon Progo, maka kita perlu mengetahui bagaimana latar belakang dan karakteristik peserta didik di sana. Baik, untuk latar belakang dan karakteristik peserta didik di SD Negeri Ploso. Nah, kebetulan SD Negeri Ploso ini merupakan salah satu sekolah dengan jumlah peserta didik yang cukup sedikit, yakni satu sekolah itu hanya 36 siswa. Kemudian untuk kelas 4-nya sendiri yang akan dijadikan sasaran dari rancangan pembelajaran ini hanya berjumlah 6 peserta didik. Kemudian untuk latar belakang peserta didik di SD Negeri Ploso itu bermacam-macam. Jadi untuk latar belakang ekonominya memang berada pada tingkatan menengah ke bawah, dan untuk latar belakang pekerjaan dari kedua orang tua para peserta didik ini itu rata-rata berprofesi sebagai buruh. Nah, untuk peserta didik kelas 4 sendiri yang akan jadi sasaran ini adalah kelas yang aktif, menyenangkan, totalitas ketika mengerjakan. Jadi mereka senang untuk mengerjakan sesuatu hal yang itu membangun mereka. Akan tetapi ada salah satu peserta didik yang kurang memiliki semangat atau motivasi besar untuk belajar sehingga jarang berangkat sekolah. Itu dari kelas 4-nya sendiri. Kemudian alasan mengapa menggunakan model pembelajaran problem based learning ini. Nah, untuk alasannya akan kita jelaskan di untuk slide selanjutnya. Alasan menggunakan problem based learning untuk rancangan pembelajaran kali ini karena saya ingin menekankan bahwa belajar yang baik adalah belajar jika peserta didik itu mampu menemukan sendiri masalah atau permasalahan dan sekaligus mampu menyelesaikan dari permasalahan yang ia temukan. Dengan kata lain, peserta didik ini mampu mengkonstruksikan pengetahuannya sendiri. Nah, dalam pembelajaran ini guru ingin membantu peserta didik untuk menyelesaikan persoalan dalam pembelajaran. Persoalan peserta didik. Nah, persoalan ini bagaimana peserta didik bisa belajar dengan bagus, yakni memperoleh pengetahuan itu bukan dari guru, melainkan dari pengalaman peserta didik sendiri. Nah, tugas guru di sini hanya membimbing, memfasilitasi, dan memberi penguatan di akhir pembelajaran tanpa harus menjelaskan materi di awal pembelajaran. Jadi nanti hanya didasarkan dengan pengalaman peserta didik, bagaimana dia mengkonstruksi pengetahuannya, bagaimana dia menemukan masalah, juga bagaimana dia menyelesaikan masalahnya. Itu akan membangun belajar peserta didik. Selanjutnya terkait dengan informasi umum atau identitas. Nah, identitas dari rancangan pembelajaran ini memang akan ditujukan atau diaplikasikan pada di SD Negeri Ploso yang berada di Sentolo, Kulon Progo. Kemudian dalam mata pelajaran IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, kebetulan di semester 2 ini menggunakan IPS ya, jadi sosial. Untuk selanjutnya itu menggunakan kurikulum merdeka dengan fase atau kelas. Fasenya itu fase B dan berada di kelas 4. Nah, untuk babnya itu ada pada bab Indonesia Kukaya Budaya dengan topik pembelajaran itu mengenai manfaat keberagaman dan melestarikan keberagaman budaya.
Nah, untuk alokasi waktunya sendiri, ini dialokasikan 4 jam pembelajaran. Akan tetapi kembali lagi ke guru, ini bisa disesuaikan dengan jadwal masing-masing. Artinya tidak harus satu pertemuan selesai, tapi juga bisa 2 pertemuan selesai. Baik mengenai kompetensi awal atau kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran ini, yakni mengetahui manfaat dan pelestarian keragaman budaya di Indonesia. Kemudian untuk model pembelajarannya adalah menggunakan problem based learning atau PBL, serta media pembelajarannya menggunakan LCD, proyektor, laptop, speaker. Juga nanti di dalamnya terdapat video tentang kerusuhan dan konflik keberagaman yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, untuk profil pelajar Pancasilanya itu untuk karakter yang dikuatkan ini meliputi berkebinekaan global, mandiri, dan bernalar kritis. Untuk selanjutnya kita akan mulai pada implementasi problem based learning. Tapi sebelum mulai di implementasi problem based learning, tentunya ketika memulai pembelajaran, guru melakukan beberapa kegiatan di pendahuluan seperti persepsi, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya intinya seperti dengan yang dilakukan pada kegiatan-kegiatan pendahuluan pada pembelajaran seperti biasanya. Ya, selanjutnya kita mulai di alur pembelajaran, alur PBL yang pertama mengenai orientasi siswa pada masalah. Jadi pada orientasi siswa pada masalah ini nanti guru itu tidak boleh menjelaskan. Artinya memang berpuasa tidak menjelaskan. Biarkan siswa untuk menemukan sendiri permasalahannya. Seperti itu. Jadi yang harus dilakukan oleh guru itu adalah yang pertama, guru menunjukkan sebuah video kepada peserta didik mengenai salah satu contoh kerusuhan dan konflik antar suku di Indonesia. Kemudian setelah itu, guru menanyakan kepada peserta didik mengenai masalah apa yang ditemukan peserta didik berdasarkan video yang telah ditunjukkan. Nah, pada orientasi ini bisa berupa juga guru menanyakan kepada peserta didik siapa yang hendak bercerita tentang video tersebut. Nah, seperti itu juga bisa mengapa video tersebut bisa terjadi seperti itu. Kemudian ketika peserta didik ada yang maju, itu responnya guru hanya sampai oh baik, terima kasih, nanti akan kita bahas. Seperti itu. Belum sampai kepada, ya tepat sekali jawaban kamu, benar sekali. Nah itu belum sampai respon seperti itu. Karena di sini di awalan, di orientasi itu hanya mengenalkan pada masalah, jadi membiarkan siswa untuk menemukan masalahnya sendiri-sendiri. Seperti itu. Kemudian untuk yang dilakukan siswa itu adalah peserta didik mengamati video yang ditunjukkan oleh guru, kemudian diminta memberikan tanggapan terhadap video pembelajaran tadi, video yang mengenai kerusuhan dan konflik tadi. Setelah itu, peserta didik diberikan kesempatan untuk menetapkan permasalahan dalam bentuk pertanyaan yang berhubungan dengan video yang diamati tadi. Nah, dalam bentuk pertanyaan artinya di sini ada rumusan masalah. Jadi beberapa pertanyaan yang menjadi rumusan masalah atau dasar dari penyelidikan yang akan dilakukan oleh siswa nanti. Seperti itu. Jadi rumusan-rumusan masalah nanti akan menjadi dasar untuk penyelidikan di langkah-langkah selanjutnya. Nah, contoh pertanyaannya atau rumusan masalah yang bisa ditulis oleh siswa, yang ditemukan oleh siswa itu bisa berupa misalnya mengapa kerusuhan itu bisa terjadi, kemudian apa yang terjadi jika kerusuhan seperti itu masih terjadi, kemudian apa solusi yang tepat untuk menangani masalah kerusuhan dan agar tidak terjadi lagi kerusuhan itu seperti apa. Itu untuk langkah yang pertama. Informasi pertama, bentrok antar suku yang terjadi di distrik DKI Kabupaten Yahukimo, Papua, menewaskan 6 orang. Mengenai masalah ya. Jadi ini selain itu sebanyak 41 orang luka-luka dan kini tengah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit Yahukimo. Diketahui dalam insiden ini masyarakat adat suku Sali diserang oleh suku Kimyal. Akibat kejadian ini 3 rumah rusak dan 1 hotel rusak karena dibakar. Sementara itu 1.000 orang warga mengungsi ke Polres Yahukimo.
Setidaknya saat ini ada peserta didik 52 orang mengenai dari masalah suku ya. Kimyal yang diduga menjadi Jadi ini pelaku adalah salah penyerangan satu sudah contoh diamankan oleh pihak video berwajib. kerusuhan atau Diduga konflik penyerangan yang ini terjadi di dilakukan Papua secara terencana dan dipimpin langsung oleh antara Kepala dua Suku suku Umum yang terjadi Kimyal, di sana dan Moreme Kenya mengakibatkan Busup. beberapa Tewasnya Bupati banyak Yaukimo kerugian. Abok Busup diduga menjadi penyebab perang antar suku ini. Nah, berikut Situasi adalah saat ini salah sudah satu kondusif, namun video aparat yang gabungan ditampilkan masih di berjaga demi orientasi mengantisipasi penyerangan peserta susulan. didik mengenai masalah ya. Jadi ini adalah salah satu contoh video kerusuhan atau konflik yang terjadi di Papua antara dua suku yang terjadi di sana dan mengakibatkan beberapa banyak kerugian. Nah, berikut adalah salah satu video yang ditampilkan di orientasi peserta didik mengenai masalah ya. Jadi ini adalah salah satu. Selanjutnya kita mulai di langkah kedua. Langkah kedua problem based learning itu adalah mengorganisasi siswa untuk belajar. Jadi pada langkah ini guru membantu peserta didik untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan pertanyaan atau masalah yang akan dicari penyelesaian masalahnya. Misalnya dengan meminta peserta didik untuk menuliskan pertanyaan dan masalah yang muncul karena video tadi. Kemudian juga meminta untuk peserta didik atau kelompok itu untuk membagi tugas-tugasnya. Nah, begitu pula dengan yang dilakukan oleh siswa atau peserta didik. Yang pertama, peserta didik harus berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data-data atau bahan-bahan alat yang diperlukan untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang timbul tadi. Kemudian setelah dibagi dan setelah berdiskusi pembagian tugas, nah nanti peserta didik diberi tugas untuk menggali informasi dari buku, koran, ataupun sumber lain yang mendukung untuk mencari jawaban dari masalah yang dia temukan itu secara berkelompok. Seperti itu. Selanjutnya kita memasuki pada langkah ketiga alur problem based learning. Jadi pada langkah ketiga ini adalah membimbing penyelidikan individual atau kelompok. Nah, kebetulan pada pembelajaran ini atau rancangan pembelajaran ini ditujukan untuk berkelompok ya, jadi siswa berkelompok. Kemudian yang dilakukan guru pada langkah ini ya pertama adalah membagikan lembar kerja tentang manfaat keberagaman dan melestarikan keberagaman budaya. Kemudian setelah itu membimbing penyelidikan yang dilakukan oleh peserta didik. Karena tadi sudah ada pembagian tugas, sudah mencari, nah maka tugas guru di sini adalah membimbing penyelidikan. Setelah itu, guru memantau keterlibatan peserta didik dalam pengumpulan data atau bahan selama proses penyelidikan. Jadi tugasnya memang hanya memantau dan membimbing. Setelah itu, yang dilakukan siswa adalah peserta didik melakukan penyelidikan atau mencari data referensi atau sumber untuk bahan diskusi kelompok berpedoman pada LK yang telah diberikan oleh guru. Selanjutnya adalah mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, itu boleh berupa koran, majalah, ataupun sumber lain yang mendukung atau untuk membangun ide mereka sendiri dalam memecahkan masalah yang ditemukan terkait dengan dampak yang dihasilkan yang tadi dari rumusan masalah yang tadi. Kemudian setelah itu barulah nanti setelah mendapatkan informasi, peserta didik berdiskusi dalam kelompok untuk mencari solusi manakah yang sesuai dengan masalah yang telah diidentifikasi tadi. Nah, karena tadi ada pembagian tugas dan tentunya juga antara peserta didik satu dengan satunya memiliki pandangan yang berbeda-beda atau sumbernya barangkali ada yang berbeda, pendapatnya juga berbeda. Nah, itu kelompok harus berdiskusi di sini untuk menentukan solusi yang tepat untuk menjawab dari rumusan masalah tersebut. Setelah langkah ketiga selesai, barulah kita menginjak ke langkah keempat. Jadi untuk langkah keempat ini mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Sudah mulai pada mengembangkan hasil karya yang tadi telah dicari sumbernya, kemudian disajikan. Nah, untuk yang dilakukan guru itu adalah memantau diskusi dan membimbing pembuatan laporan sehingga karya setiap kelompok itu siap untuk dipresentasikan. Kemudian karya yang dihasilkan itu boleh bervariasi, sekreatif dan semenarik mungkin. Jadi untuk karyanya ini tidak harus dalam satu bentuk karya ya, maksudnya boleh
berupa mind map atau berupa esai atau berupa yang lain. Jadi sekreatif mungkin oleh kelompok. Sekaligus ini adalah contoh bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi, terutama di diferensiasi produk. Nah, untuk produknya ini sendiri dibebaskan, tidak hanya satu produk, tetapi disesuaikan dengan karakteristik peserta didik atau kelompok mau seperti apa. Nah, yang harus dilakukan siswa pada langkah ini adalah yang pertama, peserta didik mencatat data hasil penyelidikan kelompok dalam lembar kerja, kemudian mengolah data yang diperoleh kelompoknya, serta menjawab pertanyaan yang ada pada lembar kerja, dan juga peserta didik menyajikan hasil pengolahan data dalam bentuk karya ya. Tuh. Selanjutnya dalam langkah terakhir PBL itu adalah menganalisis dan mengevaluasi proses, di mana pada langkah terakhir ini adalah langkah yang penting untuk guru, di mana guru di sini harus menjelaskan materi dan memberikan penguatan ya. Jadi setelah nanti kelompok menyajikan hasil diskusinya, kemudian mengkomunikasikan, barulah di situ peran guru sangat penting untuk memberi penguatan, untuk menyamakan satu persepsi mengenai pembelajaran hari ini. Nah, yang dilakukan guru adalah yang pertama membimbing presentasi dan mendorong kelompok untuk memberikan penghargaan serta masukan kepada kelompok lain. Kemudian sama-sama menyimpulkan tentang jawaban dari masalah-masalah yang ditemukan oleh peserta didik. Nah, kemudian guru juga melakukan evaluasi hasil belajar mengenai materi yang telah dipelajari hari ini melalui soal evaluasi. Nah, untuk soal evaluasinya sendiri nanti sesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Juga kemudian tadi ketika menyimpulkan itu kan dalam kelas itu secara semuanya ya. Jadi satu kelas itu menyimpulkan bersama-sama. Nah, tadi ketika orientasi siswa itu tentunya mungkin atau barangkali ada siswa yang memang pendapatnya masih belum benar. Tetapi kan di orientasi tadi guru tidak boleh menjawab, oh jawabanmu salah, tidak boleh seperti itu, tapi baik akan kita coba cek kebenarannya. Nah, disinilah peran guru untuk mencari kebenaran. Jika tadi pada orientasi itu pendapat siswa salah, maka disinilah tugas guru menanyakan bagaimana dengan pendapatmu tadi. Jadi, apakah pendapatmu sesuai dengan ini atau bagaimana? Menurut kamu bagaimana? Jadi biarkan siswa untuk memikirkan atau menyadari bahwa pendapatnya belum benar. Tetapi memang guru tidak menjelaskan atau menyalahkan secara lisan ya, jawaban kamu salah, tidak seperti itu. Tapi biarkan siswa menyadarinya setelah penyelidikan. Kemudian yang dilakukan oleh siswa pada langkah terakhir ini adalah peserta didik mempresentasikan hasil penyelidikan dan diskusi di depan kelas, dilanjutkan dengan penyamaan persepsi. Nah, tentang dampak kerusuhan dan upaya yang harus dilakukan, atau tentang rumusan masalah yang dia temukan tadi. Kemudian selanjutnya adalah kelompok atau peserta didik itu berhasil memecahkan masalah tadi, yang berhasil menyelesaikan masalah, itu berarti nanti akan diberi penghargaan oleh guru berupa tanda bintang, karena kebetulan di sini saya memilih reward-nya berupa tanda bintang. Atau bisa juga disesuaikan dengan reward-reward lain yang mendidik dan membangun. Baik, sekali lagi ini adalah penekanan mengenai problem based learning. Jadi pada pembelajaran ini saya ingin menekankan bahwa belajar yang baik itu adalah ketika peserta didik mampu menemukan masalah sekaligus memecahkan masalah tersebut melalui pengalamannya sendiri. Jadi peran guru memang tidak terlalu penting di awal, hanya memfasilitasi, membimbing, dan memberi penguatan itu di akhir langkah problem based learning, yakni nanti tentang memberi penguatan dan penyamaan persepsi. Selanjutnya terkait dengan asesmen yang baik yang saya rancang, ini adalah nanti asesmen secara keseluruhan ya. Jadi
bagaimana asesmennya untuk pembelajaran ini akan kita bahas selanjutnya. Asesmen yang ada pada rancangan pembelajaran kali ini itu adalah asesmen yang menyeluruh. Artinya terdapat 3 aspek penilaian yang saya nilai atau saya asesmen. Yang pertama adalah terkait dengan sikap, kedua pengetahuan atau kognitif, dan yang ketiga adalah tentang keterampilan atau psikomotorik. Nah, untuk tekniknya sendiri dari penilaian sikap ini menggunakan teknik observasi, di mana yang dinilai itu ada berkebinekaan global, mandiri, dan bernalar kritis. Nah, untuk bentuk instrumennya nanti berupa lembar observasi sikap. Selanjutnya, untuk pengetahuan atau kognitif itu teknik penilaiannya itu menggunakan tertulis ya. Untuk tertulis, kemudian bentuknya instrumennya berupa isai. Jadi nanti ada pada lembar kerja. Kemudian yang terakhir adalah aspek keterampilan atau psikomotorik. Itu nanti tekniknya ada 2, yakni penilaian produk dan penilaian proses. Nah, untuk produknya sendiri nanti berdasarkan dengan hasil portofolio, karena tadi dijelaskan sebelumnya pada langkah-langkah PBL tadi, untuk hasil karya yang dihasilkan oleh siswa itu bisa bervariasi ya, tidak hanya dari satu bentuk, tetapi juga dari bisa juga beberapa bentuk, misalnya boleh memilih mind map, boleh memilih esai, boleh memilih yang lain. Pokoknya nanti sekreatif mungkin dari siswa. Itu dalam bentuk portofolio. Kemudian untuk penilaian yang diskusi itu berdasarkan bagaimana dia berdiskusi dengan kelompoknya, bagaimana dia melakukan penyelidikan. Nah, seperti itu untuk penilaian atau asesmen di PBL ini. Baik, itulah rancangan pembelajaran dengan menggunakan PBL yang telah saya buat. Saya yakin dan memberikan kepercayaan bahwa siswa itu memang bisa belajar dari pengalamannya dia sendiri, belajar menemukan masalah, belajar menyelesaikan masalahnya, permasalahan tadi. Jadi memang belajar di sini siswa dapat mengkonstruksi pengetahuannya sendiri ya, dengan peran gurunya hanya sebagai fasilitator, membimbing, dan memberi penguatan di akhir. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.